apa-apa yang dibahas di psikologi ada di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Sofitra Mawati, NIM aku 711181115. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang banyaknya pedagang yang beralih menjadi pedagang masker. Dan bagaimana sih ilmu psikologi menyikapi hal ini? Teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk cek videonya. Hai, jadi kali ini aku ditemenin nih sama ketiga narasumber, yaitu mahasiswa psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ada pepatah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Di sebelah kanan aku ada Fani. Halo Fani. Halo, Hai. Fani, NIM akhir 103 dari Fakultas Psikologi Unjani. Halo Fani. Lalu di bawah aku ada Deliana. Halo Deli. Halo, nama aku Deliana, NIM akhir 128. Nah, di sebelah Deliana ada Lulu. Halo Lulu. Hai. Hai. Nama lengkapnya? Perkenalkan, nama aku Lulu, NIM akhir 118. Oke, alhamdulillah udah semua perkenalan ya. Gimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi corona ya, semoga kalian tetap sehat, semangat terus ya. Amin. Oke, seperti yang kalian tahu kan, Indonesia ini sedang darurat masa pandemi virus corona kan. Nah, Indonesia juga lagi sedang darurat ekonominya lagi rendah-rendahnya nih. Terus para karyawan, pedagang, nah itu tuh sedang di masa ekonominya tuh terpuruk. Nah, aku mau membahas nih pedagang yang sedang happening banget, yaitu banyak nih pedagang yang beralih dari jualan baju, makanan menjadi pedagang masker. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Fani, kalau bagaimana sih fenomena ini bisa dijelaskan dalam pandangan psikologi nih, Van? Oh, oke, baik ya. Kalau menurut aku sih, fenomena tersebut bisa dijelaskan menggunakan problem solving. Oke, problem solving ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ataupun yang menonton ya, awam kali ya, Van, sama problem solving. Kalau problem solving sendiri apa nih, Van? Oke, aku jelasin ya. Aku menjelaskan problem solving sebagai saat kita punya tujuan nih. Nah, namun terhambat oleh sesuatu. Kemudian kita memecahkan masalah tersebut untuk sampai ke tujuan. Nah, hal tersebut yang disebut dengan problem solving. Jadi kan pedagang-pedagang baju inilah ya, pedagang baju ini tuh punya masalah nih. Waduh nih, gara-gara pandemi baju jadi nggak laku. Nah, sedangkan di rumah itu masih ada perut yang harus diisi kan ya. Nah, gimana sih caranya biar dapat pendapatan lagi buat makan dirinya sama keluarganya di rumah gitu kan. Nah, itu tuh bisa jadi masalah dan problem solving-nya tuh adalah menjual masker gitu. Karena masker tuh lagi dibutuh-butuhinnya pada saat pandemi kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ngomongin masalah nih, kan yang tadi tuh gara-gara gak ada pendapatan itu tuh kan jadi masalah ya. Nah, iya, masalah banget. Ya, masalah tuh ada 3 komponen nih. Seperti apa nih, Van? 3 komponennya? Aku jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada the initial state atau keadaan awalnya. Nah, dikaitkan dengan fenomena ini, keadaan awalnya itu saat pandemi ini nih. Nah, saat pandemi ini nggak ada pendapatan. Kayak gitu. Itu keadaan awalnya. Kemudian lanjut. Keadaan awalnya ya? Ya, lanjut ke keadaan yang kedua itu adalah the goal state. Nah, the goal state itu adalah tujuan. Tujuannya itu adalah di saat pandemi seperti ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali pendapatan ya kan? Untuk mendapatkan uang kembali. Itu tujuannya. Nah, dan the obstacle atau kita sebut adalah rintangan. Nah, jadi si pedagang-pedagang baju yang beralih ke berjualan masker tuh
rintangannya apa aja sih gitu. Rintangannya apa aja gitu dalam berjualan masker kayak gitu. Rintangannya misalnya saingannya ketat atau nanti maskernya overstock sehingga nanti nggak laku. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya, Fani. Kenapa sih eh, teori ini? Kenapa sih teori ini bisa pas untuk fenomena banyak pedagang yang beralih dari jualan baju menjadi jualan masker? Nah, oke. Menurut aku pembahasan ini tepat banget sih. Karena kan para pedagang itu harus memecahkan masalahnya kan untuk mendapat kembali pendapatan seperti itu. Jadi materi ini sangat cocok lah gitu untuk membahas permasalahan ini gitu. Menurutku seperti itu. Jadi cocok banget ya problem solving dengan fenomena yang lagi happening banget ya sekarang ya, Pak. Iya, betul. Oke. Selanjutnya nih aku mau bertanya nih sama narasumber yang lain, Deliana. Menurut Deliana nih, faktor apa aja sih yang mempengaruhi orang melakukan hal ini atau pedagang baju menjadi pedagang masker? Faktor apa nih, Del? Nah, menurut aku sih ada 3 faktor ya, gimana orang tuh bisa mengambil keputusan buat beralih asalnya berdagang baju dan lain-lain, jadi berdagang masker. Yang pertama tuh ada pengetahuan, kedua tuh pengetahuan dasar, ketiga tuh ada memori. Nah, ketiga ini tuh saling bersangkut pautan gitu. Yang tadi kata Pani bilang, banyaknya orang beralih pekerjaan jadi pedagang masker karena mereka tuh pandai melihat situasi gitu. Di saat pandemi seperti ini, orang-orang lebih, apa ya, yang dibutuhkannya tuh masker kan, karena masker tuh dianggap salah satu alat yang bisa menjaga dari virus corona ini. Otomatis banyak orang yang membutuhkan. Terus si pedagang ini juga melihat situasi para pedagang yang lain. Di saat sebelum pandemi ini datang, kan penjual masker tuh sedikit ya, bisa dibilang hanya masker tuh hanya ada di apotik, di tempat-tempat kesehatan lah biasanya gitu kan. Terus orang yang memakainya pun nggak sebanyak sekarang. Sekarang kan semua orang kayak diwajibkan buat memakai masker gitu. Jadi otomatis para pedagang ini, jadi otomatis para pedagang ini melihat situasi gitu kan. Kalau misalkan dagangan pakaian pada zaman sekarang pasti menurun kan penghasilannya. Jadi melihat situasi buat pedagang masker gitu. Yang lebih dibutuhkan, terus melihat ke depannya juga pasti laku terus gitu. Pikirannya pasti kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Aku mau sedikit bertanya lagi nih ya, Del. Kenapa sih pedagang itu lebih memilih menjualkan masker ketimbang hand sanitizer, obat-obatan, kayak gitu? Kenapa nih, Del? Benar sekali. Kan di saat pandemi kayak gini sebenarnya kita tuh diwajibkan buat ngejaga tubuh kan ya. Sesuai anjuran pemerintah kayak memakai masker, terus memakai hand sanitizer, terus menjaga imunitas tubuh dengan cara meminum vitamin badan lah yang kayak gitu kan. Nah, menurut saya pribadi di antara ketiga ini tuh yang paling mudah gitu, mudah dibuat tuh yaitu masker gitu. Yang pertama dari modal usaha mungkin. Kalau misalkan kita para pedagang pilih buat beralih menjadi pedagang hand sanitizer, mungkin dia harus punya pengalaman lebih lagi gitu. Pasti hanya orang-orang yang punya pengalaman lebih, terus yang pada ahlinya gitu loh kalau soal obat-obatan kayak gitu. Nah, sedangkan masker ini kan orang-orang bisa jadi lebih kreatif kayak sekarang kan, kayak masker juga banyak yang dibuat dari bahan kain baju malah dijadiin menjadi bahan masker. Terus iya yang seperti itu sih. Jadi lebih mudah aja kayak. Jadi maskernya itu lebih ke masker kain gitu ya, Del? Iya. Jadi lebih dapat itulah mudah didapat bahannya. Oke, seperti itu ya. Oke nih, selanjutnya aku mau bertanya juga nih ke narasumber lainnya, yaitu Lulu. Halo Lulu. Hai. Oke Lulu, kan banyak nih Lu
orang yang ngejual masker. Nah, gimana caranya sih mereka itu berdaya saing seperti itu? Gimana sih? Cara bersaing antara pedagang masker satu dengan yang lainnya itu bisa menggunakan kreativitas, di mana kreativitas itu sendiri yaitu proses mental untuk menciptakan ide baru atau meluangkan ide tersebut. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk cara bekerja secara kreatif itu seperti apa ya, Lu? Dengan cara misalnya nih membuat masker yang menarik. Terus maksudnya menarik di sini itu kayak misalnya nih kemarin kan baru Lebaran, di mana orang-orang bikin masker, nggak, misalnya aku nih sebagai yang menggunakan hijab, ada masker yang di printnya itu sama dengan motif kerudung. Jadi kan itu sebuah kreativitas ya. Terus misalkan menyesuaikan warna dengan baju, misalkan warna dengan baju. Terus juga masker anak. Itu kan sebuah kreativitas untuk anak kecil menggunakan masker gitu. Seperti itu. Jadi penjualan maskernya juga lebih dikreativitaskan seperti itu ya, lebih di banyak motif-motif kayak gitu ya. Oke. Kenapa sih menurut Lulu mereka itu bisa bekerja secara kreatif? Karena mereka sendiri memiliki kecerdasan ya tentunya, terus juga memiliki pengetahuan, di mana pengetahuan mereka itu dimanfaatkan pada ide dan dibuat menjadi masker kayak gitu. Terus selain itu juga ada motivasi, di mana motivasi ini sendiri ada dua bentuk. Yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi atau kemauannya itu ada dalam diri sendiri. Jadi mereka kan sudah memiliki kreativitas gitu, atau sudah memiliki ide, maka seorang tersebut menuangkan idenya dan dibuat masker kayak gitu. Ada juga yang ekstrinsik, yaitu motivasi yang akan mendapatkan keuntungan. Jadi sebenarnya dia nggak punya ide-ide banget nih, tapi dia bisa mengambil keuntungan dengan cara dia membuat masker gitu. Misalnya memanfaatkan sisa kain dan lain-lain kayak gitu. Oke, kayak gitu ya Lu. Aku mau nanya nih, kalau misalnya pedagang tuh kira-kira dia mempunyai motivasi seperti apa sih? Motivasinya apa kira-kira? Kalau pedagang yang beralih menjadi pedagang masker? Karena kan keadaan sekarang gitu ya, mungkin lebih ke motivasi ekstrinsik, karena dia gimana caranya di keadaan ini dia tetap mendapatkan keuntungan, seperti itu. Oke, seperti itu ya, lebih ke motivasi intrinsik. Oke, terima kasih nih sebelumnya aku dapat banyak info tentang problem solving yang tadi ya. Oke, selanjutnya aku mau minta pendapat dari ketiga mahasiswa psikologi ini nih. Selaku mahasiswi, kalian mempunyai saran nggak sih untuk pedagang masker? Kira-kira boleh dimulai dari Fani dulu. Mempunyai saran nggak, Fan? Ya, ada sih. Kalau menurut aku sarannya sih, jadilah pedagang yang jujur ya. Karena di masa pandemi ini, kita susah banget dapat masker loh. Dan banyak pedagang-pedagang yang ternyata menjual masker lebih mahal dari harga yang seharusnya. Nah, sebaiknya jangan seperti itu ya, karena menyulitkan banget nih buat kita yang benar-benar butuh masker gitu. Apalagi anak-anak yang lagi sakit keras, mereka kan butuh masker. Jadi tolonglah jualan yang jujur dan sesuai dengan harganya, seperti itu.
Oke, terima kasih Fani atas sarannya ya. Langsung ke Deliana. Lanjutin dari Fani aja. Kan sekarang masih banyak tuh pedagang masker yang meninggikan harganya gitu kan. Mungkin kita bisa juga kayak di pandangan masyarakatnya kali ya. Kalau misalkan masyarakatnya ya harus pintar-pintar ketanya aja lah buat mengurangi para penimbun masker. Lebih baik kita bisa bikin masker di rumah lebih kreatif. Terus kalau enggak beli masker kain yang bisa beberapa kali dipakai. Jadi enggak boros gitu loh. Harus beli lagi gitu. Kayak gitu aja. Oke, terima kasih ya Deli. Lanjut langsung ke Lulu. Kira-kira apa nih Lulu sarannya? Mungkin saran buat apa ya, orang yang menimbun masker gitu kan. Maksudnya dia sendiri itu biar mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi apa salahnya sih kita di keadaan kayak gini buat saling membantu gitu loh. Jadi mungkin harganya ya harga-harga normal aja biasa kayak gitu. Terus untuk yang pembuat masker kain itu mungkin lebih apa ya, lebih ditingkatkan lagi kreativitasnya gitu loh. Jadi apa ya, kayak misalkan kemarin kan habis lebaran, jadi mereka bikin masker yang senada sama baju atau kerudung. Terus mungkin nanti lain kali menciptakan lagi ide-ide baru gitu loh. Karena kan kondisi sekarang ini belum tentu cepat ya, maksudnya belum tentu apa ya, belum tentu hanya 1 minggu 2 minggu lagi, tapi kan masih berbulan atau ya kayak gitu, kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Lulu. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat ketiga narasumber hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang di rumah. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin segitu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan see you next time of video. Bye-bye.